Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan lantunan puji-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah sampai detik ini kita masih diberinya begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang, dalam rangka untuk menghadiri peringatan Maulid dari makhluk atau manusia yang paling agung, kekasih Allah, panutan umat di seluruh dunia, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Baitur Rahman salah satu garda terdepan dalam rangka untuk menghadirkan dan mensiarkan syariat-syariat Islam. Tentunya dengan hal-hal positif, termasuk di dalamnya mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1444 Hijriah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami informasikan bahwasanya acara kita disiarkan live secara langsung melalui 3 akun YouTube, yaitu akun Aku Mataku, kemudian Masjid Baitur Rahman Bank Raya, dan juga TV Sumsel. Dan ini semua semata-mata dikarenakan untuk lebih mensiarkan ajaran-ajaran agama Islam, tidak hanya bermanfaat bagi warga sekitar Masjid Baitur Rahman, tapi juga Palembang, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, mulai dengan detik ini kami persilakan Bapak Ibu yang membawa handphone, silakan merogoh kantongnya ataupun merogoh tasnya untuk beberapa saat ke depan. Silakan ambil handphonenya, kemudian buka channel YouTube Aku Mataku, kemudian Masjid Baitur Rahman Bank Raya, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian boleh dibagikan di share, karena insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, juga kami informasikan bahwasanya acara kita juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dihadiri, alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Iqbal Ronzi. Selamat malam Ustadz. Alhamdulillah. Dan juga kami informasikan jemaah Masjid Baitur Rahman sebanyak kurang lebih 50 orang. Kemudian ada juga jemaah dari pesantren Tahfiz Darun Najah Dwi Kora, pimpinan Bapak Abu Bakar, sebanyak kurang lebih 20 orang. Jemaah dari pesantren Tahfiz Al-Istiqorah Putri Bukit Lama, pimpinan Ustadz Muhammad Ilyas Al-Hafiz, sebanyak kurang lebih 40 orang. Jemaah dari Ponpes Al-Istiqlas laki-laki dari Syuro, pimpinan Ustadz Muhammad Bilal Al-Hafiz, 25 orang. Jemaah dari Panti Asuhan Peduli Anak Yatim, pimpinan Ibu Sari, 48 orang. Panti Asuhan Ustadz Mustamal Kertapati, 25 orang. Kemudian tim Hadroh, kemudian juga sebagai wujud nyata kepedulian dari pengurus ataupun takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya juga menghadirkan tim pekerja dari Masjid Baitur Rahman dan juga didukung oleh tim medsos Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, pergi ibadah ke kota Mekah tak lengkap tanpa ke kota Madinah. Agar acara kita mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah dengan penuh khusyuk dan tawadu, sesaat kita tundukkan kepala, kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang kami muliakan Al-Ustadz Ahmad Humaydi Eskom. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun berada, kami informasikan bahwasanya acara kita terselenggara berkat kerjasama yang baik antar panitia yang tergabung juga dalam takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Untuk itu sesaat lagi kita akan mengikuti atau menyimak kata sambutan dari takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang yang juga merupakan sekaligus inisiator dari salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Palembang, yaitu galeri lukisan di atas kanvas Al-Quran 30 juz pertama dan terbesar di dunia karya Ustadz Dery Sulaiman yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Iqbal Romsi yang tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah pernah menjabat anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan. Yang sama-sama kita hormati para jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman dan Yayasan Baitur Rahman beserta para jemaah
Masjid Baitur Rahman, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak atau ibu para jamaah yang tidak saja berasal dari Masjid Baitur Rahman tapi masjid di sekitar, ada dari Kancil Putih, Kijang Mas dan di Lunjuk hadir bersama-sama kita, anak-anak dari pesantren maupun panti asuhan yatim piatu dan juga sedang belajar hafiz Al-Quran, rumah tahfiz Al-Quran, dan hadirin sekalian panitia terkhusus yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua alhamdulillah sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ada waktu untuk bersilaturahim yang terpenting dalam keimanan dan ketakwaan, suatu nikmat yang terbesar bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini formatnya lain. Tahun ini kita mengundang anak-anak kita dari rumah tahfiz maupun panti yatim piatu. Karena kita mengingat bahwa Rasulullah kita itu semasa kecilnya sudah ditinggalkan oleh ayahnya sebelum dilahirkan dan juga oleh ibundanya. Oleh karena itu kita sangat peduli dengan masalah yatim piatu. Bapak Ibu hadirin sekalian, terselenggaranya acara ini secara spontanitas, kami bangga dengan jamaah di sini, baik yang menetap tempatan di sini maupun dari luar yang telah dengan sukarela, dengan ikhlas menyumbang terlaksananya acara ini, berdonasi, bersedekah. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang sudah berdonasi menjadi amal dan juga bagi dinikmati juga. Insya Allah kita menikmati makan malam bersama bagi anak-anak yang tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, jajarannya dan para jemaah lain yang turut membantu, dan juga kita tim medsos kita. Kami informasikan bahwasanya tim medsos kita ini sekarang kita punya 2 akun, yaitu pertama Aku Mataku. Aku Mataku itu adalah singkatan dari Allah Kuasa, Makhluk Tak Kuasa. Sedangkan MBR, Masjid Baitur Rahman, dikepanjangkan menebar berkah dan rahmah. Luar biasa. Dan bergabung dengan Ustadz Dery Sulaiman yang mungkin beliau langsung nonton di YouTube, DSAS, Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Jadi perpaduan itulah pada kesempatan ini kami minta minimal like, share, komen, dan juga subscribe. Karena itu jangka panjang bermanfaat bagi perkembangan Masjid Baitur Rahman kita ini. Diinformasikan bahwa kita sudah hampir 3 tahun memulai merenovasi masjid ini. Di tengah perjalanan alhamdulillah dengan kuasa Allah tanpa kita duga-duga kehadiran Ustadz Dery yang sekaligus menginisiasi untuk galeri Al-Quran ini. Ini yang pertama di Palembang, di Sumatera Selatan, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang lukisan kaligrafi. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian berkah ini. Dan pembangunan kita sekarang, kita baru saja menyelesaikan pembangunan kubah. Masih ada pekerjaan yang besar, itu plafon di lantai 2 dan lantai 3, yang insya Allah kita memenuhi permintaan jemaah untuk semacam kubah dan plafon Masjid Madinah. Mahal itu Pak, Ibu, 850.000 semeternya. Mudah-mudahan ya, mendekati habis ini, mendekati puasa,
insya Allah donasi dan infak terus mengalir. Saya kira semua ini kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak yang hadir di sini selalu banyak rezekinya, keluarga yang sakinah mawaddah, sehat walafiat dan ikhlas berdonasi. Itulah harta yang kita miliki. Kami mengucapkan terima kasih. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri kata sambutan, marilah kita bacakan Al-Fatihah bagi yang sudah mendahului kita atau orang tua kita maupun bagi para donatur yang berinfak. Al-Fatihah. Auzubillah. Pada akhir acara ya kita makan bersama, itulah merupakan sodakoh dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nasinya nasi biryani, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Pada Al-Ustadz Al-Mukarram kami persilakan untuk menyampaikan tausiah ataupun nasihat, terutama untuk mendekatkan diri supaya kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Pada tim hadroh setelah tausiah untuk melaksanakan bersanji. Demikianlah kurang lebih, mohon maaf, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan menjadi amal jariah, menuai berkah, dan tentunya kita berdoa kita semua selamat sampai di rumah. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang, Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani yang telah berkenan memberikan sambutan sekapur siri. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan nyimak tausiah, terlebih dahulu kita akan mengikuti acara pemberian santunan kepada santri secara simbolis diwakili salah seorang santri dan juga ustadz ataupun ustazah. Kepada santri dan ustadz yang telah ditunjuk kami haturkan untuk maju ke depan, dan tentunya pemberian santunan ini akan diberikan langsung oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Sekaligus juga kami haturkan kepada Ustadz Iqbal Romzi untuk juga turut mendampingi dan memberikan sambutan, dan untuk maksud kami memberikan santunan. Jadi Ustadz tolong mampir sini perwakilan, dan setiap santri menerima satu orang satu amplop, dan untuk pesantren juga ada. Secara simbolis saja dulu kepada pimpinannya, silakan maju ke depan. Cepat tolong. Dari mana? Wakil dari Peduli Anak Yatim yang mewakili, silakan. Peduli Anak Yatim, Istihoro, Istikhlas, dan Darul Munajah, empat dulu. Silakan maju mewakili. Kepada nama-nama yang dipanggilkan tadi untuk yang mewakili untuk maju ke depan, insya Allah silakan, tafadhol. Santrinya juga sekalian satu, iya. Secara simbolis nanti semuanya dibagikan ya. Iya, maju ke depan. Pesantren Trafis Darun Najah Dwi Kora, perwakilan. Iya, kemudian Pesantren Trafis Al Istiqoroh Putri Bukit Lama, perwakilannya diharapkan untuk maju ke depan, ada. Kemudian perwakilan Ponpes Al Istiqlas laki-laki Syuro, perwakilan. Kemudian Panti Asuhan Peduli Anak Yatim, perwakilan. Panti Asuhan Ustadz Mustamal Kertapati, perwakilan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Ya.
Kami aturkan juga kepada Bapak Dharma Wijaya untuk maju ke depan. Iya. Untuk secara simbolis memberikan syukran, dan insya Allah kita doakan mungkin tidak dilihat dari nilainya, tapi dari ketulusan dan juga saling berbagi antar sesama muslim. Sesungguhnya muslim yang baik adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya, rahmatan lil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan kepada Ustadz dan juga Pak Najib Asmani dan Bapak Dharma Wijaya untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan juga Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan ikuti dengan penuh seksama tausiah tentang peringatan ataupun Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang yang akan disampaikan oleh gurunda kita, ayahanda kita, Ustadz Kiai Haji Iqbal Romzi. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma hdina li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qina sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Yang kita hormati para alim ulama, tokoh agama, pemuka masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ketua Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Syari, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, anak-anak, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mari kita menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat sangat banyak nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir menjadi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, berada di rumahnya ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mencari ridhanya, dan tentu mengharapkan ampunan darinya. Dan semoga langkah-langkah kita dari tempat kediaman kita menuju masjid ini akan tercatat sebagai langkah-langkah pendekatan diri kepadanya, langkah-langkah yang menjadi wasilah kita mendapatkan hasanah, kebaikan, pahala darinya, dan langkah-langkah yang menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya melihat wajah-wajah yang ceria sumringah pada malam hari ini, memancarkan cahaya cinta sebagai umat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta yang berbasiskan keimanan, yang tumbuh dari pondasi keyakinan, itulah cinta yang kekal, yang menghantarkan kepada yang mencinta dan dicintai berpadu dalam kebaikan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai nanti pada hari kiamat. Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu menempatkan cintanya kepada siapa dia harus bercinta, dan apa yang diperoleh dari cinta yang hakiki dan sejati itu adalah kebersamaan yang abadi. Ketika kita mencintai Rasulullah, walaupun mungkin tidak selevel satu surga, tapi kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan ceramah ini, nah, kontrak kita ini sampai jam berapa dulu? Sampai dalu. Bacanya nasi itu lah masak deh, baunya telah mulai menyengat. Bagi sang pencinta, waktu yang lama dan panjang terasa singkat. Barangkali sampai dalu, kata beliau. Cuman aku yang tak tahan barangkali, bebui mulut, aduh dah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini bulan di mana kaum muslimin menunjukkan pengagungan dan penghormatan kepada Rasul yang dia cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita tidak pernah absen memperingati kelahiran Rasulullah berbeda dan kelahiran yang lain-lainnya? Tentu kelahiran yang bawa perubahan besar. Sudah berapa lama program di negeri ini revolusi mental? Apa hasilnya? Tapi Rasul 23 tahun membangun akhlak yang mulia sampai sekarang, sampai ke negeri ini. Dulu barangkali kita sulit mencari mushaf Al-Quran, ya, karena serba keterbatasan, dan mungkin ada siasat tersendiri dari penjajah agar kitab tidak tersebar di seluruh tangan kaum muslimin. Karena kalau dia berpegang teguh kepadanya, dia telah memiliki kitab pintar pedoman hidup yang tak akan lekang karena panas, abadi. Itulah kitabullah. Hari ini siapa yang tidak punya mushaf, cukup berjalan-jalan tawaf di masjid ini, mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, dan untuk menguji seberapa kuat kita berdiri membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebuah sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memperingati kelahiran Rasul, artinya apa yang dilahirkan oleh Rasulullah untuk kita. Beliau mengatakan dan memberikan garansi, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan hidup, dan jika kamu berpegang teguh kepadanya, dijamin kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Tergantung seberapa kuat kita berpegangnya. Kalau kita sekali-sekali, kurasa bakal lepas juga. Karena Al-Quran itu paling cepat lepasnya dari hafalan kita. Maka harus dipegang kuat-kuat dan erat-erat. Lan tadillu, tidak akan pernah kamu tersesat selama-lamanya.
Sekarang jalan-jalan kota dipasang apa? Marka di depan untuk membedakan. Kadang-kadang ada pagar yang tinggi. Sekali kita salah memilih jalan, untuk mutar balik sangat jauh. Itu yang disebut dengan dolalil mubin, tersesat nyata dan panjang sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu kehidupan kita agar orang yang berkelana dalam kehidupan ini sampai kepada terminal akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya terminal akhir kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita itu Allahu ghayatuna, Allah tujuan kita. Dalam aliran tarekat dan tasawuf kita sering mendengar, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, ya Rabbku, penciptaku, pelindungku, pembimbingku, penyelamatku. Anta maksudi, engkaulah tujuan yang kutuju, engkaulah maksud yang kutuju. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari, ridhamu yang kami usahakan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fasilitas surga, air yang mengalir, buah-buahan, apa yang diinginkan ada di situ, yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik oleh hati. Saking anyarnya basuk itu, saling perlu benar, bukan barang bekas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ujung ayat itu Allah tekan, ya, waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah jauh melebihi semua itu, melampaui semua itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waridhaka matlubi. Kita hadir di sini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku rela Allah itu Tuhanku. Sepertinya ya, kalau TNI itu ada Sabta Marga, kita pagi-pagi raditu billahi rabba, aku ridha Allah Tuhanku, wa bil islami dinah, wa bil islami dinah, dan Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, an aku ridha pula Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah. Tiga ini berkesinambungan, tiga ini berkait satu dengan yang lainnya. Ketika mengatakan aku ridha Tuhanku, Allah Tuhanku, raditu billahi rabba, aku ridha Allah Tuhanku, aku rela Allah Tuhanku. Di mana pesan-pesan Allah itu, ajaran-ajaran Allah itu, syariat-syariat Allah itu dituangkan di dalam Islam. Maka wabil islami dina, dinul Islam, aku rela dinul Islam itu juga, aku ridha, siap untuk bersama-sama dengan Islam. Kemana dia mengarah, ke situ pula kita mengarah. Siapa yang menyampaikan Islam itu? Gurunya, maha gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku ridha Muhammad itu rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengajarkan dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Siapa membacanya, dia betul-betul orang yang ridha kepada Allah. Dan dengan itu juga menjadi alasan kuat dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Betapa dahsyatnya makna ridha itu, melampaui kenikmatan-kenikmatan yang digelar. Fasilitas-fasilitas surgawi masih belum, ketika waridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala jauh di atas segala-galanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita memperlihatkan keridhaan kita kepada Rasulullah. Kita siap untuk diatur oleh Rasul, dibimbing oleh Rasulullah, karena dia adalah guru. Ketika masuk ke dalam masjid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyaksikan dua kelompok jamaah. Satu jamaah yang tekun melaksanakan wirid, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu jamaahnya lain aktif mengikuti ta'lim, belajar dan mengajar. Kemudian Rasul memberikan komentar kepada kedua kelompok ini. Terhadap kelompok ini yang berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah, kalau Allah memperkenankan apa yang dia inginkan, yang dipintanya, insya Allah akan terkabul. Kalau tidak, ya sesungguhnya itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi terhadap mereka yang belajar dan mengajar ini ada sejenis kepastian yang dia dapat. Maka Rasul bergabung dengan kelompok itu. Dengan mengatakan beliau bersabda, "Innama bu'istu kuntu mu'alliman." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang guru. Jadi ridha kepada Rasul, kita ridha menjadikan dia sebagai maha guru kita melalui sunnah-sunnahnya. Bagaimana untuk menjadi seorang muslim yang baik dan benar itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita tercatat atas hidayah Allah menjadi umat beliau, pengikut beliau, dan tentunya harapan kita mudah-mudahan syafaat beliau membersamai kita di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Jadi guru kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, seperti apa sih sikap Rasul kepada kita ini? Kepada kita ini sebagai umat beliau. At-Taubah 128 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, laqad ja'akum rasul, telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, bukan orang asing, dari jenis manusia, ya, yang sudah terkenal track recordnya dari kecil sampai besar, seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang anak yatim. Orang anak yatim. Hikmah apa di balik keyatiman beliau? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kawan-kawan sebaya beliau membanggakan ayah mereka dengan berbagai macam prestasi yang mereka miliki. Tapi Rasul siapa yang harus dia banggakan? Bapak lah mati. Tapi keluar dari didikan Allah, dia mengatakan Rabbi, Rabbi, Rabbiku. Itu yang dibanggakan oleh beliau, Tuhanku, Tuhanku, pelindungku, penciptaku. Ternyata itulah salah satu dari hikmah keyatiman beliau. Allah ingin mendidik langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika teman sebayahnya mengajak beliau untuk rame-rame nonton, bukan layar tancap tapi samrah. Samrah itu adalah sejenis hiburan, ada joget-jogetnya, ada tabuhan-tabuhannya, ada tarian-tariannya, dan lain sebagainya, yang sedang ngetren, viral pada waktu itu. Bahasa kita, ayo Muhammad nonton yuk, nonton bareng-bareng. Ya, sekarang sudah canggih, pakai gadget ya, sebagainya. Tapi cuma itu. Beliau mengatakan, ana lam ukhlaq lihadza. Saya ini tidak diciptakan oleh Allah untuk nonton yang begitu-gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk kejadian yang bagus, yang indah, cuman untuk nonton hal-hal yang porno kayak gitu. Rasanya tidak pas dengan penciptanya, Rabbul Alamin. Ana lam ukhlaq lihada, saya tidak diciptakan untuk hal-hal seperti ini. Maka beliau mengatakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah, Rabbku, Tuhanku,
sehingga baguslah hasil didikannya. Jadi kalau kita ingin melakukan revolusi mental, kita bertanya kepada yang membuat manusia itu sendiri, apa dia konsepnya? Sudah ada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, itulah produk didikan Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, didikan Allah. Adakah didikan yang melebihi dari didikan Allah Subhanahu wa taala? Pendidikan dari Allah, katakan dengan yakin, no, tidak ada. Adabani Rabbi, Allah mendidik aku. Ahsana ta'dibi, sehingga baguslah hasil didikan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengikuti berbagai macam pasu-pasu pendidikan Allah. Mohon maaf kalau agak clear dikit. Di usia 8 tahun seusia anak, beliau rajin bekerja. Sudah punya pekerjaan tetap, mengembala kambing. Dan rupanya bibit-bibit calon kepemimpinannya. Kalau negeri kita ini lemhanas itu nak. Kalau terbiasa ngolah kambing, menaklukkan kambing, nah insya Allah yang punya akal kira-kira lebih mudah lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah berpenghasilan. Sudah berpenghasilan. Sudah terlatih untuk hidup mandiri. Karena beliau bersama paman beliau Abu Thalib banyak anak, tapi di antara paman-paman yang paling miskin Abu Thalib. Tapi kasih sayangnya bukan main. Hadirin yang muliakan. Jadi katanya anak yatim juga bisa sukses. Ya, berhak juga untuk sukses. Usia 12 tahun. Ya, beliau ikut paman berdagang. Ya, berdagang. Jadi sudah punya pengalaman bisnis. Jadi mental bisnis beliau sudah terbentuk. Bahkan ke luar negeri, ke negeri Syam, sudah punya pengalaman ke luar negeri. Umur 18, beliau juga terlibat dalam peperangan Harbul Fijr, membantu paman-paman menyiapkan anak panah. Di usia itu beliau sudah punya pengalaman militer dan sistem pertahanan negara. Subhanallah. Ya. Kemudian berdagang. Dan dapat teman bisnis Khadijah At-Thahirah, wanita janda yang kaya raya tapi suci. Ningrat, kaya raya. Saya rasa wanita ideal pada zamannya itulah Khadijah At-Thahirah. Akhirnya dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau usia 25 dan Khadijah umur 40, dan juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Berkembang bisnis beliau sampai beliau juga pernah ke luar negeri setelah menikah. Berapa mas kawin ketika baginda Rasul mempersunting Aisyah, mempersunting Khadijah At-Thahirah? Satu riwayat mengatakan 100 ekor onta. Sapi limusin itu berapa Pak Najib? Ini yang dipotong katanya di Istiqlal itu. Taruhlah kalau 10 juta baik sekor onta, kalikan 100 itu sudah satu, Masya Allah, itu miliar ya. Subhanallah. Seorang pemuda yang sukses sebagai pebisnis bersama Khadijah At-Thahirah. Pertanyaan berikutnya, mengapa setelah menjadi Rasul jarang beliau itu kenyang, kecuali diundang oleh para sahabatnya? Bahkan beliau mendapat 1/5 dari harta rampasan perang, cukuplah. Kira-kira jaminan negara ada, tapi habis. Masuk kita tidak pernah temalam apa yang ada pada beliau. Pernah seusai sholat asar beliau langsung tidak berdoa lagi, cepat keluar. Tersisa masih belum habis yang 5% dari harta rampasan perang itu. Harus habis, bayangkan sholat asar, kira-kira maghrib harus tuntas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang meletakkan batu di atas perut beliau. Beliau miskin. Tapi miskin karena terpaksa miskin bukan. Tapi beliau memilih miskin sebagai pilihan hidup. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku
sebagai orang yang hidup sederhana. Wa amitni miskinan, wafatkan aku sebagai orang yang sederhana dalam hidup ini. Wahsyurni, kumpulkanlah aku nanti bersama dengan zumratal miskin, orang-orang miskin nanti di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan, miskin ini para ulama katakan pola hidup sederhana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun min anfusikum. Track recordnya sudah tidak diragukan lagi, yang bergelar Al-Amin, manusia terpercaya pada masanya, setelah itu dan juga sampai saat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Rasul itu dan bagaimana hubungannya dengan kita? Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan betapa beratnya perjuangan umat-umat beliau yang membersamai beliau dalam membesarkan dakwah ini, menyiarkan dakwah ini, harta bahkan taruhan nyawa sekalipun mereka pertaruhkan. Kalau bukan karena iman dan berbasiskan cinta, barangkali sulit mereka seperti itu. Beliau rasakan sebagai pemimpin, sebagai Rasul, apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau. Beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma baqiya indaka ya Abu Bakar?" Apalah yang masih sisa dari kau Abu Bakar? Ada tak? Tidak ada lagi Rasul, semuanya habis. Yang tersisa dari Allah wa Rasul, hanya Rasul, Allah dan Rasulnya yang masih ada. Yang lain selesai ceritanya. Betapa hebatnya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang kaya murah hati, meletakkan hartanya di ujung-ujung jarinya, mudah cepat mudah lepas, ada tak? Hadirin yang dimuliakan, bukan disimpan di dalam hati. Abu Bakar As-Siddiq, beliau rasakan penderitaan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum, berempati, ya, merasakan penderitaan, betapa beratnya menjadi seorang muslim yang baik, menjadi sahabat Rasul. Tapi mereka adalah pemburu-pemburu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pernah mendengar seorang pemuda yang bernama Julaibib? Pernah ya? Siapa Julaibib? Namanya beda, terkenal. Wajahnya Masya Allah, tak enak kalau dipoto dan dipajang. Lain dari yang lain. Minta maaf, agak kecil dikit. Kalau kelempang tu bantat, ada tak? Kecil. Tak pernah beralas kaki kalau berjalan. Kalau minum di kolam-kolam dengan tangan. Rumah tak punya rumah. Tak jelas status keluarganya, keturunannya. Biasa tidur ditumpuk di atas pasir. Tak punya rumah. Itulah Julaibib. Suatu hari pas keluar dari masjid, Julaibib, sudah nikah belum? Ya Rasulullah. Siapa? Ada orang yang mengangkat mantu kayak saya ini ya Rasulullah? Ya enggak ada. Dah, dibiarin oleh Rasul. Hari kedua, Julaibib, belum nak kawin apa? Ya Rasulullah. Tidak ada orang yang siap untuk mengangkat mantu seperti saya ini. Ya, sudah tahu semua. Bahkan minta maaf Bapak, kalau ada Julaibib di situ dicurigai. Kira-kira, nah ini datangkan penyakit, budak ini kira-kira model itu, menjadi orang narsis. Hari yang ketiga ditariknya oleh Rasulullah, gandengnya tangan. Ini ikut. Dicarikan oleh Rasul gadis yang tercantik dan dari keturunan ningrat, kaya raya pula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasul datang ke situ, maksudnya jelas, ya. Bukan datang sembarang datang, tapi datang membawa damar. Bukan datang sembarang datang, tapi datang ingin melamar. Itu. Ya. Ya Allah, bagaikan ketibaan bulan keluarga itu. Semuanya senang. Kita akan mendapatkan mantu Rasul, manusia terbaik,
khatamul anbiya wal mursalin. Ya Allah, kebahagiaan apa lagi Kau berikan kepada keluarga ini? Dia melamar anak kita, Bu. Kan main. Semuanya senang. Tapi bukan untuk saya. Untuk Julaibab. Rasa-rasanya kebahagiaan itu begitu cepatnya berlalu. Biasa ibu-ibu itu, bapak itu biasa kalau gelak minta maaf Rasul. Aku nak nanyakan yang meranakkan dia ini, pasti umaknya. Nak ditanya dulu, bak mano pendapatnya, walaupun tak perlu pakai polling-pollingan, ada tak? Nak ditanya dulu. Itu ngelak baik ceritanya itu. Diceritakanlah dengan ibunya. Bukan Rasul yang melamar, Bu. Julaibab. Ya. Bak mano kalau foto kenangan kakek pas sudah ada walimah resepsi ada tak? Betul. Subhanallah. Buntu. Suasana yang senang gembira. Seperti terkunci mulutnya, bisa mengatakan apa-apa. Rupanya di balik kamar, sang gadis yang cantik jelita bertakwa itu mendengar pembicaraan dan hiruk pikuk soal perdebatan antara ayah dan ibu. Dia mengatakan, yang melamar itu adalah Rasulullah. Walaupun untuk siapapun. Dan aku siap untuk menjadi istri yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Julaibab itu. Siapa yang merekomendir yang membawanya itu? Jadi kalau kita nak melamar yang agak kesel-kesel dengan injuk anak betinonya, cari tokonya, Pak. Nah, itu ceritanya timnya, tidak? Nah, ini Rasul. Tidak. Ini sudah ketentuan Allah. Rasul ini yang melamarnya. Subhanallah. Singkat cerita, dah kata, kapan menolak? Hati Allah wa hati Rasul. Bermasalah ketaatannya. Keimanannya bermasalah. Hadirin yang dimuliakan, terima dengan senang hati. Pasrah, oke. Tergantung dengan budak. Dia nak makan, ya budak. Nah, dia lah galak. Yang repot kalau umat bapaknya galak, budak tak galak. Nah, itu repot. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah perkawinan. Ada doa istimewa dari Rasulullah. Doa itu berbunyi, Allahumma subba alaihim al-khaira sabba wa la tanza' anhum ma salihan ma a'taitahuma wa la taj'al ma'ishahuma kaddan. Ya Allah, apa subba itu? Tumpahkanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka berdua. Dia tuh main ini, Pak. Kalau main ini namanya disedot minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ditumpahkan itu mainnya, disokkan bahasa kita. Itu mana subah. Tumpahkanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka berdua, ya Allah. Dan jangan pernah kau cabut lagi kebaikan yang pernah kau berikan kepada mereka berdua. Jangan kau cabut lagi. Dan jangan kau jadikan kehidupan mereka itu keadaan kehidupan yang sulit, bahasa kita. Keadaan sulit. Bercakar dulu baru nyetuk, bahasa kita munayam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita, kalau memang iman dan bertakwa dipadukan yang soleh dan soleha, bukan dilihat dari wajahnya di sini, karena keiman dia orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat bermulan madu, apalagi mau ke Bali. Ternyata ada panggilan jihad, panggilan perang. Berangkatlah Julaibab menyertai pasukan jihad pada waktu itu. Setelah pertempuran, peperangan selesai, Rasul biasa mengecek siapa sahabat-sahabat yang gugur. Betapa hebatnya kira-kira daftar nama prajurit itu. Rasul tahu. Saya tidak menemukan Julaibab. Mendengar komandan, panglima, bercepat pencarian. Akhirnya ditemukan Julaibab tergeletak, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang memasukkan Julaibab ke dalam kuburan. Dia mengatakan, Julaibab, aku adalah bagian dari engkau dan engkau adalah bagian dariku.
Kalau ada orang ngomong semacam begitu Pak, wah itu dahsyatnya. Ya enggak? Aku bagian dari kau dan kau bagian dari, saking dekatnya. Subhanallah. Disambut para bidadari yang menggapai-gapaikan tangannya dari langit. Jalan tol menuju surga, langsung bighairi hisab. Itulah Julaibib. Ajaran Rasul mengatakan betapa dahsyatnya makna keimanan yang bersemayam dalam hati, diwujudkan dalam sikap dan perilaku keseharian. Itulah Julaibib yang tak terkenal di kalangan manusia, tidak viral dan masyhur di kalangan sahabat, tapi dia dikenal oleh ahlus sama, oleh penduduk langit yang menyambut kedatangan dia. Harum semerbak wajah langit pada waktu itu menyambut kedatangan seorang prajurit yang syahid di jalan Allah yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, setelah kematian sang suami jihad di jalan Allah, jangan kamu tanya berapa anaknya, belum sempat. Belum sempat. Panggilan jihad datang. Hadirin rahimakumullah. Ternyata istri Julaibib adalah seorang yang dermawan, paling banyak berinfak, tercatat kira-kira dalam daftar orang yang banyak berinfak di kota Madinah. Karena doa Rasul, jangan kau jadikan kehidupan mereka itu terseret-seret ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah azizun alaihi ma'atum, menyertai penderitaannya sampai Rasul mengangkat jasadnya, memasukkan ke, kau bagian dari diriku dan aku bagian dari dirimu. Betapa perjuangan dia untuk mensyiarkan, mendakwakan Islam ini, kontribusi yang bertadhiyah, berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Rasul itu adalah seorang rasul yang sangat menginginkan umatnya itu mendapatkan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya. Beliau kalau dilempar di omongan yang macam-macam biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang yang belum mendapatkan rasanya iman, belum bersyahadah, bagaimana sedih dan kecewanya beliau. Maka beliau sangat menginginkan agar pengikutnya mendapatkan hidayah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada apa dengan iman? Suatu hari para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi di Madinah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mungkin entah asyik ngobrol dan lain sebagainya berzikir, Rasul menghilang dari kerumunan para sahabat itu. Hanya mereka melihat satu dengan yang lain. Kemana Rasul ini? Tidak ada. Akhirnya mereka semuanya keluar mencari baginda Rasulullah SAW. Kemana beliau pergi? Dicari-cari, semuanya dikerahkan. Akhirnya yang menemukan beliau adalah sahabat Abu Hurairah. Rupanya beliau berada di daerah perkebunan di kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Kebun itu sangat rapat pagarnya, cuman ada beberapa celah. Bahasa kita tuh agak tanah tuh ini agak ke bawah dikit. Bahasa kami itu seperti ada jurang dikit masuk. Dari situlah Abu Hurairah masuk. Dicari dan ternyata Rasulullah. Semakin mendekat Rasul melihat enggak, semuanya enggak. Dia kata, Abu Hurairah kah itu? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia merangkak-rangkak dengan banyak melintasi rumput-rumput yang berduri, ya. Tidak pakai sandal, bercepat dari masjid, tidak sempat ngambil sandal lagi. Kemudian Rasul memerintahkan Abu Hurairah, kau pakai sandal saya ini. Kau temui orang-orang yang di balik benteng, di balik pagar ini. Katakan kepada mereka, siapapun yang menjumpai engkau Abu Hurairah, katakan, barang siapa man ayyashhada, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah mustaqiman qalbuhu, siapa yang bersyahadah menyaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak Tuhan yang berhak untuk diibadahi, mustaqiman qalbuhu,
dengan sepenuh hatinya, seluruh hatinya, fabasyirhu bil jannah, kabarkan gembira surga untuknya. Itu pesannya. Kapan keluar bertemu, kamu nak ke mana? Nama Rasul. Katakan, ya, siapa yang bersahadah, beriman kepada Allah, dia akan mendapat surga. Terus, itulah Quran. Betapa hebatnya iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasul berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang diriku beralam genggam kekuasaannya, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Jadi syarat masuk surga itu beriman. Beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan belum dianggap kamu itu beriman sebelum kamu saling mencintai sesama kamu. Iman, kemudian saling mencintai di antara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, harisun alaikum, maka beliau itu sangat menginginkan agar kita ini mendapat hidayah, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab pegunungan datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, amal apakah yang bisa mendekatkan diriku ini kepada surga, yang menjauhkan aku dari neraka? Kata Rasulullah, kau hendaklah berkata jujur, kemudian engkau mensedekahkan kelebihan apa yang kau punya. Disuruh jujur, kemudian melebihkan, mensedekahkan apa yang kelebihan Allah berikan kepadanya. Orang itu berkata, maklum bahasa kedai Arab pegunungan, ya Rasulullah, demi Allah, sulit aku ni bisa berkata jujur setiap saat. Kira-kira tak mampulah untuk berkata jujur. Tapi dia jujur. Ada tak? Tidak pura-pura. Ya, okey, beres, siap. Tidak. Sulit bagiku untuk berkata jujur setiap saat. Lagi pula tidak ada yang akan aku berikan dari kelebihan yang kumiliki. Tak kata juga. Apakah berhenti di situ rahmat Allah? Apakah sampai di situ suara-suara detupan-detupan keimanan? Tidak. Rasul masih memberikan berbagai macam opsi yang bisa dilakukan oleh orang ketika dia mau untuk melakukan kebaikan. Kalau begitu, kau memberi makan orang, kau menyebarluaskan salam. Ini pula sangat berat bagi diriku ya Rasulullah. Menjak uang makan, nak nyebarluaskan salam. Lah berat pula. Tidak mampu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kau ada ontai tak? Nah, kalau onta itu ada. Nah, kalau kau punya unta, kau muatkan di punggung untamu itu ada kantong air berisi air. Ya. Kau kirimkan air itu kepada keluargamu yang jarang mendapatkan pemberian air. Kau datangi. Ada, proaktif. Datang sendiri. Bagi-bagikan kepada mereka. Orang yang sulit air. Model kita, PDAM macet. Ada tak? Ada orang mau ngasih air, senang, pasti senang. Kan itu kata Rasul, Abdullah sadaqah, sadaqatul ma'. Sebaik sedekah, sedekah banyu. Seqayatul ma'. Hadirin rahimakumullah. Cuman kata Rasul, ontamu itu juga enjuk jatahnya supaya dia mati kehausan. Iya, pikirkan kalau kita bawa pakai ini BBM-nya harus enjuk juga, ada tak? Hak dia juga. Jangan sampai dia mati kehausan. Kata Rasulullah, tempat airmu itu kira-kira galon bahasa kita, tapi terbuat dari kulit zaman itu. Tempat airmu itu tidak akan rusak sampai engkau masuk ke dalam surga. Sedekah banyu. Supaya cepat tersalurkan, kita minum banyu ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah rahmat dari Allah. Wajar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada saja jalan-jalan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu tidak tunggal. Sekali lagi, pintu-pintu kebaikan itu tidak tunggal, banyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, lewat jam 9 ini, belum dalu. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jalan kami itu maksudnya di atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Fina. Pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kesuksesan buat mereka. Bukan sabil satu jalan, tapi subul banyak jalan yang diberikan oleh Allah. Wah, sudah mentok kayaknya. Tidak, masih ada jalan-jalan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu kebaikan itu, abwabul khair itu banyak sekali. Catatannya, wa innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebajikan. Ada opsi-opsi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, cuman jangan langganan be. Nah, lah 10 opsi. Tak kata yang sanggup. Ya sudah, kalau mau itu kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna harisun alaikum bil mu'minin. Sangat menginginkan kamu menjadi orang-orang yang beriman. Karena iman itu yang mengangkat harkat dan derajat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Rauf. Rasul itu orang yang sangat santun. Yang sangat santun. Dalam berjanji dikatakan, salah satu di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yakhsifu na'lahu. Beliau memperbaiki sandal. Pada suatu hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sedang memperbaiki sandal yang rusak berat. Dikatakan rusak berat itu sampai beliau berkeringat, mengucurkan air keringat. Sementara Ibunda Aisyah asik sedang masak. Masak. Semuanya beraktivitas. Ibu masak, bapak menarik sandal. Berarti hidup mandiri ya, ada lumayan juga ya, mengurangi resesi dunia ada. Bukan segalanya ngupah ada, tapi beliau lakukan tuh, ngajar beliau. Kemudian Ibunda Aisyah bernyanyi menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mubarra'in min kulli 'ubrati hasnihi wa fasadi murdi'atin wa da'a mughyili wa idza nazarta ila usrati wajhi barakat kabarkil 'aridil mutahallili. Dia memang benar orang yang suci, ya, terlepas dari debu-debu noda. Suci beliau itu, memuji Rasul. Wa fasadi murdi'ah, walaupun beliau lagi kecilnya disusukan, tapi bukan barang hina disusukan. Justru susuan itu wada'i mughili, dia menjadi tenaga yang memberikan energi. Subhanallah. Wa idza nazarta ila asirrati wajhi, kalau engkau memandang dia, ya, maka akan terlihat kegembiraan meluap-luap dari dirimu. Barakat kabarkil aridil mutahallili, bagaikan kilat yang menyambar kegelapan malam. Indah syair Ibunda Aisyah itu. Rupanya puitis juga, pecah usas dari juga, pecah ngarang lagu ada. Berbunga-bungalah Rasulullah, tak terasa ya, asik mendengar nyanyian. Kemudian juga selesai juga perbaikan sandal beliau itu. Kalau orang sudah berjasa dengan kita, menghibur kita, ya, Masya Allah Pak, Rasul menghargai. Kata beliau, la fudda fik ya Aisyah, mudah-mudahan gigimu tak copot wahai Aisyah. Nah, ucapan la fudda fuk itu Pak, itu menjadi sebuah tradisi di kalangan orang-orang Arab, dan kita juga Rasul itu untuk merasa kalau ada orator, ahli pidato, penceramah hebat, la fudda, mudah-mudahan gigimu tak tanggal.
Itu dari sini bermula ketika beliau mengapresiasi nyanyian yang dilantunkan oleh sang istri. Bu, kalau bapak dan nyiram bunga, galak menyanyi tak? Ya, hadirin rahimakumullah. Begitu mesranya kehidupan baginda Rasul. Beliau santun dengan keluarga beliau. Sampai-sampai kata anak, saya belum pernah Rasul melihat saya pukul. Cenderungan kecil aja kira-kira begitu. Subhanallah. Terakhir baginda Rasulullah SAW itu Rahim, penyayang, sangat sayang dengan kita. Salah satu bukti sayang beliau kepada kita, perumpamaan aku dengan kalian, kata Rasulullah SAW, bagaikan orang yang menyalakan api di tengah kegelapan malam. Begitu ada sinar api, biasanya apa dia yang anak-anak datang, apa ada yang dari tanah itu kadang-kadang datang, laron datang, ada tidak? Ya. Nah, semua kalian sibuk mengusir laron itu, tapi aku memegang mereka dan tak ada melihat. Kalau kelepaskan, dia menjadi korban dari api yang menyala. Itulah aku yang memegang kalian. Jangan kalian terlepas, tapi kamu juga terlepas. Begitu iman terlepas, resikonya bahaya besar akan mengancam pada diri seorang. Rasul itu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minna. Ingat dulu kamu itu sudah berada di tepi jurang neraka. Kamu pada zaman jahiliyah di jurang neraka. Lantas Allah menyelamatkan kamu dengan sentuhan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau ada anak kita kecil belum pajak berenang, tergapai-gapai di kolam renang begitu, umpamanya dalam suara duipa itu, nah begitu dia minta tolong, kalau kita cuma tekan pinggang dan mengambilkan tindakan dan dapat peduli, apa yang bakal terjadi? Mungkin dia menjadi korban, kan begitu. Begitu? Kalau kita sayang kepada mereka, terjun langsung selamatkan anak. Itulah Rasulullah, kamu berada pada tepi jurang neraka, sedikit saja kamu tak diselamatkan, kamu masuk ke dalamnya. Betapa hebat Rasulullah SAW. Rahim, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ibu-ibu dan kaum perempuan, pada zaman jahiliyah ada seorang perempuan harus nikah dengan 10 laki-laki yang disebut dengan nikahul jam'i. Oke, umpamanya kalau satu laki-laki memberikan mas kawinnya 100 juta, kalikan dikasih mahar, tidak dikasih nafkah, tidak, semuanya dikuras sampai dia. Masya Allah, Islam datang, Masya Allah, menyelamatkan dan menghormatkan kaum. Bahkan ada surat An-Nisa, fa'an qazakum minha. Dulu kalau ada orang mendapatkan anak perempuan, Masya Allah, gelap dunia ini, hitam rasanya itu. Apalagi katakan, apa dia kabar binimu? Lanang atau betin? Betin, enggak baca beranak kau. Woi, rasanya bagaimana? Maka pernah itu menimpa Umar bin Khattab dan dia kuburkan anak perempuannya. Masih pada zaman jahiliyah. Siapa yang menyelamatkan perempuan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anqadzakum minha. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Rasulullah, dinjuk mahal kalau kawin diantarkan baik-baik. Subhanallah, itulah penghargaan Islam. Dan masih banyak yang lain-lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rahim, Maha Penyayang kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka beliau mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu kepada orang-orang yang ada di bumi, nanti malaikat yang ada di langit akan berkasih sayang pula kepada kamu. Bapak Ibu sekalian, kasih sayang yang dan si cinta mendatangkan kebersamaan bersama orang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang menghadap baginda Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi? Rasul tidak memberikan jawaban tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Tapi kata Rasulullah,
Madza ista'dadta? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Itu lebih penting. Kira-kira kalau dibalikkan dengan pertanyaan kita, seandainya tanggal sepekan ke depan kiamat bakal terjadi, apakah kita sudah siap bekal untuk mengkhianat itu? Tentunya mati terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih penting mempersiapkan menghadapi kiamat. Ini bekal amal kebajikan yang menjadi penyelamat kita nanti melalui proses kiamat itu. Amal soleh. Ngitung-ngitung juga sahabat tadi. Nah, tak ada ajian khusus, wirid khusus tidak ada. Sedekah juga tak punya track record dan sebagainya. Akhirnya mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, tak ada persiapan yang kumiliki untuk menghadapi kiamat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi masih ditunggu juga jawaban oleh Rasulullah. Mungkin ada yang belum sempat terungkap dari dirinya. Cuman aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu memang modalnya. Akhirnya Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kecintaanmu kepada Allah, kecintaan kepada orang yang kau cintai, cinta Rasul itu akan membersamai kau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan komentar yang sangat indah. Tidak ada ungkapan yang membuat jiwa dan hati kami berbunga-bunga, senang, gembira, suka, kecuali ucapan Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, karena itu aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar bin Khattab, walaupun amalku tak selepel dan sekelas mereka, tapi dengan mencintai mereka, harapanku aku bisa membersamai mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasa cinta yang mendatangkan kebersamaan. Dan rasa cinta itu sudah diberikan oleh yang disebut dengan hubbut tabi'i. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu dipupuk, ditumbuh kembangkan. Betul? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi. Dah tu? Hah? Itu. Takkan sirna selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Salah satu tanda cinta kepada Rasul memperbanyak salawat kepada beliau. Okey? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Lajulah nak sedaluan. Hadir rahimakumullah. Ya Rasul, siapa orang yang paling dekat engkau nanti di surga? Mereka yang paling banyak bersalawat denganku. Karena salawat tanda iman dan tanda cinta kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 fungsi Rasul dan bagaimana kaitannya dengan kita dan harapan-harapan beliau dengan kita. Maka beliau menggaransi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tak mau, tak merespon dan tak enggan. Piring tak letak, nasi tak dingin, kau tak hendak, dia pun tak ingin. Lah repot kalau begitu. Selama dia mau, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau.
Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Siapa yang taat kepada Allah dia mau, siapa yang tidak taat batin dia pun tidak mau. Subhanallah, itulah garansi dari Rasulullah. Maulid Nabi kita peringati dalam rangka untuk mengagungkan beliau, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah redup, nyalakan pelita agar benterang malam yang pekat. Kalau hidup ini berhiaskan cinta, apa yang terpandang indah memikat. Itulah cinta. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta agar aku dapat mencintai Engkau. Wa hubba man yuhibbuka, dan aku dapat mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Rasul mencintai Engkau, sahabat mencintai Engkau, orang-orang soleh mencintai Engkau. Umat yang cinta dengan Rasul mencintai Engkau. Kami juga bersama orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Wa hubbal amal alladhi yuballighuna hubbak, dan juga kami minta ya, agar mencintai amal perbuatan yang menjadi media yang akan menghantarkan datangnya cintamu kepada kami ya Allah. Subhanallah, harapan kita. Bagaimana caranya? Allah nyatakan kira-kira di akhir surat Maryam, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, sayaj'alu lahumur rahman, Allah akan memasukkan rasa cinta ke dalam hatinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kalau beramal atas dasar perintah ada pangko desunyo. Tapi kalau orang itu beramal atas dasar hobi dan suka, disuruh berhenti tak galak. Bahasa kami, ketapi makanan kerah, kalau tak mati tak jera. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biasa senang mancing, hobi mancing, walaupun tak dapat, segala sungai ditelusuri, kapan dapat ikan betok dua kok, kecil-kecil pula. Seluruh barangkali biaya, kalau nak melipatin yang sekian kilo tu pacak. Tapi katanya ustaz, jujutan itu yang tak katik swalayan itu. Kapan? Nah itu nak katik itu katanya. Itu karena hobi. Karena itu beramal, bekerja hanya melaksanakan perintah Allah, tidak diikuti dengan rasa cinta, kadang-kadang rasa jemu. Tapi kalau dengan cinta, Masya Allah, nagih kira-kira. Bak kita makan di restoran Padang, belum habis terdah, apa lagi? Lananya apa lagi kira? Belum dikeluarkan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah pengikut baginda Rasul yang diberikan kenikmatan bersama beliau dengan syafaatnya di surganya nanti, dan termasuk orang-orang yang memperbanyak selawat, dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat kita, dan juga orang-orang yang bersama kita termasuk mereka yang mengikuti millah Ibrahim dan millah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan keliru. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala 'aiban illa satarta, wala maridan illa syafaita, wala musafiran illa wasalta, wala 'aduwan illa khazalta, wala karban illa kashafta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Rabbana asmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam syurga bidadari menanti, bermata indah bergaun pengantin. Kalau tausiah ini ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf lahir dan batin. Istri cantik, suami bahagia. Mertua senang dapat menantu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada gurunda kami, ayanda kami, Ustadz Kiai Haji Iqbal Ramzi yang telah menyampaikan tausiah tentang Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari tausiah tersebut. Bapak Ibu hadirin berbahagia, jangan kemana-mana karena acara kita masih terus berlanjut. Sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku pada saat yaumul akhir nanti. Maka dari itu kita akan menyaksikan penampilan hadroh dari Muhasabatul Kolbi, pimpinan Ustadz Mustamal yang akan membawakan Barzanji. Dan sembari kita menikmati hadroh nanti juga, jangan dulu kemana-mana, nantinya kita akan santap malam bersama, tentunya persembahan terbaik, hidangan lezat secara imani, rohani dan juga dasmani dari Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Kepada tim hadroh kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المهتر من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفه خصنا وهبانا صلى الله عليه وعليك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام وماجدي لك أسباب لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هياج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأدها ولها النسوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تأشوى الأذهاب رانا فاحتاجت الأرواح تستاك اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا هل المحبين كذا فاسمع إلى شار المشفه وره في العزانا وانزل إلى أوصافه طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بالتوب من نهى أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طاب وجهه وسرى إلى الابن المغصون عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شام بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عن ذي بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهداك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بل في بطنها فاستبشرت ولدى المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميزان كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع صلى الله حالا عليه بين فجر أبرزت شمس الهدى زهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya pembacaan barzanji tadi, insya Allah seperti yang disampaikan di awal,
Mudah-mudahan kita semua yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sampailah pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Seperti yang kami sampaikan di awal, jangan dulu pulang sebelum kita santap malam bersama. Namun sebelum itu akan kami tutup dulu acara ini secara resmi. Sungai Musi airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Silap dan salah mohonlah dimaafkan. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Silakan ambil yang baik, buang yang buruk. Demikian akhirul kalam. Saya yang diruskan mewakili segenap kru yang bertugas mengucap mohon maaf bila banyak kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terakhir, di sini panitia telah menyiapkan persiapan untuk santap malam bersama. Mari kita laksanakan adab-adab makan di dalam masjid. Kami persilakan juga bapak-bapak di dalam, dan untuk anak-anak, adik-adik sudah kami persiapkan di bagian luar supaya tertib. Kami persilakan adik-adik yang usianya masih muda belia untuk santap malam bersama. Sudah disiapkan di luar, silakan adik-adik yang baju hijau dan juga pakai jas warna coklat. Insya Allah semuanya kebagian. Sedangkan untuk di dalam masjid kami persilakan bapak-bapak, dan kita akan melaksanakan santap malam ini secara sunnah, yaitu makan berjamaah. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selaku umat muslim, mari kita laksanakan santap malam bersama ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga yang kita makan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi rahmatil adiyar tashdu fi layalil maulidi wa barik kundur yabdu bin ma'ani ahmadi rahmatil adiyar tashdu fi layalil maulidi. Bapak